Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zepi Ega Poresta DS. Di sini saya ingin memperbaiki presentasi saya yang berjudul Lalu Lintas Kampus dan E-Learning selama Pandemi COVID-19. Tugas mata kuliah Komputer, New York, dan Communication. Dosen pengampu Dr. Edi Suryanegara, Magister Komputer. Latar belakang. Italia adalah salah satu di antara negara yang pertama terdampak COVID-19. Kasus pertama teridentifikasi di Italia Utara 21 Februari 2020. Di hari yang sama, pemerintah melakukan karantina di beberapa kota kecil. Tanggal 25 Februari 2020, pemerintah memperluas pembatasan dengan memberlakukan kerja jarak jauh untuk semua kantor pelayanan umum, penutup sekolah, serta perkuliahan. Masyarakat hanya diperbolehkan keluar rumah untuk tujuan yang penting. Bisnis retail, catering, dan resto ditutup. Gathering di ruang publik dilarang. Italia mengalami pembatasan lockdown yang sangat ketat dalam sejarahnya. Pembatasan membatasi mobilitas masyarakat, sementara kerja jarak jauh, e-learning, media collab online mulai tumbuh seiring dengan solusi rekreasi online, serta game dan video streaming. Volume lalu lintas internet sekitar 40%, terkadang diiringi penurunan pada kemampuan pengunduhan. Secara umum, kami mayoriti ada 10 kali penurunan grafik termasuk selama lockdown. Tumbuh sekitar 2,5 kali yang didorong oleh lebih dari 600 kelas online selama sehari. 1.600 mahasiswa per hari yang mengikuti perkuliahan. Permasalahan yang dihadapi, hasil pemberlakuan yang dikeluarkan, maka muncul banyak solusi seperti e-learning. Kondisi yang terjadi setelah diamati 10 kali penurunan lalu lintas jaringan internet masuk selama lockdown. Lalu lintas jaringan internet keluar tumbuh 2,5 kali didorong oleh lebih dari 600 kelas online setiap hari. Dengan sekitar 16.000 mahasiswa per hari yang mengikuti kelas, kolaborasi online meledak dengan pengajar dan anggota staf bertukar lebih dari 17% obrolan. Dampak dari solusi tersebut menyoroti peran mendasar internet. Sejalan dengan itu, volume lalu lintas internet telah tumbuh sekitar 40%. Terkadang juga terjadi penurunan kinerja, maka dari itu menimbulkan sebuah pertanyaan yang akan ketahan internet itu sendiri. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan analisis perubahan pola lalu lintas internet. Peneliti analisis dilakukan di Universitas Politecnico di Tario, disingkat Polito di Italia. Pengumpulan data dan metodologi dibagi menjadi 4. Yang pertama, passive stress, application log, virtual classroom, dan security monitor. Analisis lalu lintas jaringan kampus dibagi menjadi 3. Yang pertama, aggregate traffic volume. Lalu lintas masuk kampus berkurang drastis selama lockdown, dan lalu lintas jaringan tidak menunjukkan perubahan yang relevan sebelum dan sesudah. Yang kedua, smart working adoption. Banyaknya jumlah pengguna yang mengandalkan PFN dan RDV. PFN digunakan untuk mengakses layanan dan server dalam kampus, sementara RDP memungkinkan seseorang untuk mengakses file atau menjalankan aplikasi dari jarak jauh di komputer kantor mereka. Yang ketiga, remote collaboration. Terjadi adanya penurunan drastis antara para pengguna, tidak terlalu banyak menggunakan kolaborasi jarak jauh. Online teaching dibagi menjadi 2. Yang pertama, beban kerja jaringan. Selama hari kerja, total bitrate yang digunakan melebihi 1 gigabit per detik dengan streaming langsung kelas, sedangkan selama akhir pekan ketika tidak ada
kuliah yang dijadwalkan lalu lintas hingga 750 Mbit per detik karena mahasiswa mengunduh kuliah dan materi. Kehadiran jumlah ruang kelas virtual mengikuti pola jadwal perkuliahan universitas dengan sekitar 700 ruang kelas virtual per hari. Penurunan yang tercatat pada hari Kamis di minggu pertama disebabkan oleh pemadaman listrik. Lebih dari 16.000 siswa terhubung ke setidaknya satu kelas virtual setiap hari. Mempertimbangkan sebuah siswa terdaftar di universitas, beberapa mengikuti kelas online sehari. Analisis dan pembahasan. Di sini ada gambar A, number of download session, yang dimaksud menunjukkan distribusi jumlah koneksi menurut ISP yang menghosting alamat IP klien seperti yang diharapkan 4 ISP terbesar di Italia. Mendominasi daftar dengan tim meraih 31% koneksi, diikuti oleh Vodafone, Fastweb, dan Wind3 mendapatkan 20% per 15% pangsa. Beberapa ISP mengandalkan teknologi akses khusus. Sedangkan gambar 8B dimaksud menggambarkan hasil setiap float biola mewakili fungsi kepadatan variabilitas dari rata-rata throughput per aliran titik putih menandai nilai median distribusi. Gambar 8C memberikan lebih banyak wawasan. Plot biola menggambarkan distribusi RTT minimum yang dihitung tesat dengan mengukur waktu antara segmen data dan pengakuan yang sesuai. RTT dipengaruhi oleh jarak fisik dari klien ke server, oleh penundaan teknologi akses dan kemacetan jaringan, dan perutaian internet. Gambar 8D memperluas analisis yang menunjukkan perbandingan RTT per aliran versus throughput untuk dua penyedia. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian menganalisis perubahan pola lalu lintas akibat tindakan lockdown selama pandemi COVID-19, bahwa setelah mengamati untuk mendukung pembelajaran online, lalu lintas jaringan pada jalur masuk mengalami penurunan drastis, sedangkan jaringan pada lalu lintas jalur keluar mengalami peningkatan lebih dari. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.